Jiwa kami terbuka kepadamu dan kami merindukan agar Engkau menyapa kami hari ini melalui firman-Mu. Menyapa kami dengan firman-Mu yang hidup, yang adalah sumber pengharapan di tengah segala ketidakpastian di dalam hidup kami. Doa kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini sekali lagi boleh menjadi pesan Tuhan, terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Dan biar kami berjalan bersama-sama dengan Engkau di dalam suara-Mu, di dalam apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, dimanapun kami berada. Kami percaya firman-Mu akan membebaskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Saudara, senang kita bisa ada di tengah-tengah hari ini. Saudara, kita bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kita untuk sekali lagi beribadah. Meskipun di tengah-tengah keadaan seperti ini, saudara, kita terbatas untuk datang ke tempat ibadah. Dan kita harus beribadah di tempat di rumah kita masing-masing. Tetapi saudara-saudara, saya percaya bahwa justru disinilah tempat atau waktu saudara-saudara bagi kita untuk kita benar-benar mencari wajah Tuhan, mencari isi hati Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah saudara, kita berada di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan. Masing-masing kita tahu bahwa keadaan yang makin boleh dikatakan makin memburuk belakangan ini saudara-saudara. Berapa waktu yang lampau ada seorang jemaat yang berkisah kepada saya bagaimana hatinya begitu sedih saudara-saudara ketika mendapati sebuah kabar di salah satu gereja. Ada seorang penatua gereja yang bisa dikatakan penatua senior. Tiba-tiba saudara-saudara dia mendapati kabar duka cita karena penatua tersebut dipanggil pulang oleh Tuhan karena COVID-19 ini saudara-saudara. Saudara, begitu kehilangannya mereka karena tidak menyangka bahwa bisa seperti itu. Seorang penatua yang dikasihi oleh banyak orang, seorang bisa dikatakan pendiri dari gereja. Tapi kemudian yang terjadi adalah beliau meninggal dengan seketika saudara-saudara. Dan oleh karena penanganan pemerintah mengharuskan bahwa jenazah harus segera langsung dikubur pada hari yang sama saudara-saudara. Sehingga akhirnya yang menghadiri pemakaman sang penatua ini hanyalah, kalau saya tidak salah, hanya 3 orang saudara-saudara. 3 atau 5 orang. Seisi gereja kehilangan saudara. Seorang yang bisa dikatakan dipakai Tuhan untuk gereja tersebut. Saudara-saudara, kisah ini adalah kisah yang mungkin mewakili sebagian di antara kita. Mewakili kita yang merasa kehilangan. Mewakili kita yang pada saat ini merasa berduka. Bahkan merasa gelisah saudara-saudara. Saat ini di tengah-tengah keadaan seperti ini kita tidak bisa melakukan kegiatan keseharian kita, bukan? Kita harus tinggal di rumah karena memang anjuran social distancing dari pemerintah mengharuskan kita untuk berdiam di rumah, duduk tenang, membatasi kegiatan, tidak keluar rumah, keluar seperlunya dan sebagainya. Saudara, kita dipenuhi dengan satu perasaan yang tidak menentu mungkin hari ini. Sebagian saudara yang bekerja, pekerjaan saudara terganggu dengan begitu luar biasa. Saudara yang berusaha, saudara omsetnya jatuh luar biasa. Saudara yang bekerja dalam sektor-sektor jasa atau sektor-sektor trading, saudara pesanan berkurang dengan luar biasa. Bahkan saudara-saudara yang mungkin studi dan sebagainya, saudara harus mengurung diri, harus melakukan segala kegiatan dari rumah. Sebagian kita bertanya-tanya, sampai kapan ini terjadi? Sampai kapan? Saudara, saya kira kejadian akhir-akhir ini memberikan satu pengertian kepada kita, menyadarkan kita bahwa kita begitu terbatas. Kita manusia yang sangat lemah. Apalagi ketika membaca berita saudara dari grup-grup di mungkin WhatsApp, sosial media, saudara membaca berita korban berjatuhan satu demi satu dan angkanya semakin lama semakin masif saudara-saudara. Data terakhir yang saya dapatkan, saudara, jumlah korban yang sudah jatuh lebih dari 1.000 orang, saudara-saudara, kasus yang ada. Saudara, kita berada di tengah-tengah keadaan yang sungguh menggelisahkan, sungguh mengkhawatirkan. Dan disinilah hari ini firman Tuhan
ingin mengajarkan kita saudara-saudara satu pegangan. Dan saya mengajak saudara untuk sama-sama kita membahas. Mari kita buka Alkitab kita saudara-saudara. Kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri saudara-saudara. Dimanapun kita berada, mari kita bangkit berdiri dengan sikap yang hormat. Saudara-saudara, mari kita membacakan firman Tuhan ini. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita membacakan firman Tuhan ini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, saudara-saudara. Silakan duduk, saudara. Saudara, ketika membacakan bagian firman Tuhan ini saya menebak. Sebagian dari saudara mungkin langsung berpikir, oh saya sudah tahu firman Tuhan ini. Oh saya sangat familiar sekali dengan perkataan Yesus ini. I am the way, the truth, and the life. Oh ya, saya yakini Pak, amin. Kenapa? Karena percaya Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan dan saya akan selamat. Atau secara simpel kita bisa mengatakan begini, percaya Yesus, masuk surga. Yesus adalah satu-satunya jalan. Oh yes, saya amini saudara-saudara. Tetapi saudara, saya ingin katakan kepada kita bahwa kadang-kadang kita mungkin terlalu cepat untuk memberikan interpretasi kepada firman Tuhan ini. Karena ketika kita berbicara tentang perkataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup saudara-saudara, perkataan ini tidak sesederhana soal percaya Yesus bakal masuk surga. Saudara-saudara, perkataan Yesus ini tidak dapat kita artikan sedangkal itu. Sekali lagi, perkataan Yesus ini tidak dapat kita artikan sedangkal percaya Yesus masuk surga. Kenapa saya berani katakan seperti itu saudara-saudara? Karena kalau kita berbicara tentang firman ini, saya ingin katakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat relevan. Relevan dengan keadaan kita hari ini yang penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketidakpastian. Kalau saudara perhatikan di dalam konteks ayat, di dalam pasal 14 ayat 6 ini, saudara-saudara, orang seringkali pakai ayat ini saja. Tapi kalau saudara lihat konteksnya, saudara perhatikan ayatnya yang pertama. Yesus memulainya dengan sebuah perkataan. Janganlah gelisah hatimu. Saudara, hal ini seharusnya membuat kita bertanya. Kenapa Yesus memulai dengan sebuah perkataan, janganlah gelisah hatimu. Saudara, kalau kita lihat konteks dari kisah atau kejadian di mana Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup ini adalah sebuah momen di mana Yesus pada saat itu sedang makan Paskah, atau yang kita tahu dengan peristiwa The Last Supper, perjamuan terakhir saudara-saudara. Di momen itu Yesus banyak berbicara kepada murid-muridnya dari hati ke hati. Termasuk salah satunya adalah kalau saudara perhatikan dalam pasal 13 di ayat ke-21, di situ Yesus memperingatkan kepada para murid-murid bahwa saudara-saudara akan ada di antara mereka yang akan menyerahkan Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara, perkataan Yesus ini membuat para murid tentu bingung, saudara-saudara. Tidak ada di antara mereka, tentunya di antara ke-11 murid. Tidak ada di antara mereka yang berpikir bahwa akan ada di antara mereka yang akan menyerahkan gurunya. Tidak ada, saudara-saudara. Mereka berpikir bahwa mereka akan menyertai Yesus
kemanapun gurunya pergi. Tetapi tiba-tiba sang guru mengatakan, ada di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Mereka bingung, saudara-saudara. Mereka bingung. Mereka mulai gelisah. Loh, apa maksud perkataan Yesus ini? Saudara, kalau kita baca di dalam ayat yang berikutnya, saudara, di dalam perikop yang berikutnya, kita akan menemukan bahwa Yesus mengatakan, hanya seketika saja lagi aku akan bersama-sama dengan engkau. Wow, lebih mengejutkan saudara-saudara. Dalam bagian yang lain, dalam paralel yang sama, kejadian yang sama, Yesus mengatakan, sesungguhnya dalam beberapa waktu ini, atau mulai saat ini, gembala akan disesah dan domba-domba atau engkau murid-murid akan tercerai-berai. Saudara-saudara, murid-murid tahu betul bahwa perkataan Yesus ini adalah perkataan yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka adalah saksi hidup. Mereka bersama-sama dengan guru mereka 3,5 tahun lamanya. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang dikatakan Yesus bakal terjadi. Mereka menyaksikan apa yang dilakukan oleh gurunya, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, saudara-saudara. Kurang apa? Sehingga apa yang Yesus katakan tentu tidak bisa dianggap remeh. Dan malam itu, murid-murid mendengar Yesus berkata, aku akan diserahkan, aku akan disiksa, aku akan menyerahkan nyawaku, dan engkau akan ditinggalkan. Saudara, bayangkan saudara berada bersama-sama dengan para murid. Tentu rasa gelisah ini saudara-saudara kita sama-sama rasakan. Tentu rasa gelisah dan khawatir, ketidakpastian, ketidakmenentuan yang sementara murid-murid alami. Dan kepada mereka lah Yesus mengatakan, janganlah gelisah. Saudara, gambar di depan adalah sebuah kurva yang disebut sebagai Richards Curve, saudara-saudara. Ini adalah sebuah perhitungan matematis yang digunakan saudara-saudara untuk melakukan kalkulasi, estimasi tentang penyebaran pandemi virus COVID-19 yang belakangan ini sementara kita hadapi. Saudara-saudara, model ini dilakukan oleh para peneliti, para matematikawan saudara-saudara, untuk menentukan kapan virus ini akan mencapai puncaknya, puncak penyebarannya, dan kira-kira berapa korbannya dan kapan akan berakhir saudara-saudara. Dan metode ini saudara-saudara atau kurva ini dilakukan menunjukkan satu statistik saudara-saudara seperti yang terjadi di Korea Selatan dan beberapa negara yang lain. Saudara, beberapa waktu yang lalu para peneliti ITB mengatakan bahwa menurut perhitungan ini puncak dari penyebaran virus akan berada di akhir bulan Maret. Atau bisa kita katakan di hari-hari ini saudara-saudara. Tetapi ketika melihat penyebaran atau data aktual yang terjadi hari ini di Indonesia, saudara, para peneliti ITB berubah pemikiran mereka. Mereka mengatakan bahwa kira-kira puncak dari penyebaran virus corona ini saudara-saudara akan bergeser sampai pertengahan April. Dan kalau dibilang akhirnya atau akhir dari pandemi ini di Indonesia bisa sampai Lebaran saudara-saudara. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara sudah membaca berita ini. Dan berapa banyak dari saudara makin merasa gelisah. Berapa banyak dari saudara makin merasa khawatir dan berapa banyak dari saudara makin merasa tidak menentu. Saudara-saudara, kegelisahan yang sama kita sementara alami. Dan saya pikir perkataan Yesus ini adalah perkataan yang relevan. Baik 2000 tahun yang lampau kepada para murid, juga kepada kita hari ini. Janganlah gelisah, kata Yesus. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah. Saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan hal ini saudara-saudara, kata percaya di sini, saya suka sekali saudara-saudara ketika mengatakan kata percaya di sini. Saudara, ini tidak sesederhana ketika kita mengatakan percaya adalah saya tahu. Sebagian di antara kita mendangkalkan arti kata percaya. Pistis, atau di dalam bahasa aslinya dalam bagian ini pisteo. Kata pisteo ini saudara-saudara bukan sebuah pengetahuan bahwa saya tahu.
Saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan sebagainya. Saudara, saya kira hari-hari ini orang mendangkalkan artinya. Saudara, kata percaya ini adalah kata yang ingin kita, atau kata yang ingin mengatakan kepada kita bahwa satu tindakan bukan hanya tahu tetapi mempercayakan hidup. Mempercayakan hidup, mempercayakan pikiran, mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Saya suka sekali melakukan atau membandingkan kata percaya itu dengan satu ilustrasi tidur, saudara-saudara. Saudara, orang kalau meletakkan kepala, orang kalau bisa tidur, artinya orang itu tenang, saudara-saudara. Orang meletakkan kepalanya di atas sebuah bantal. Saudara, kata percaya itu seperti kita menaruh kepala kita sepenuhnya di atas bantal. Dan kita tidak perlu mikir sama sekali bahwa bantal ini bisa tidak ya menopang kepala saya. Kita tidak perlu berpikir bahwa apakah bantal ini akan mencelakakan saya. Kata percaya itu seperti kita menaruh semuanya, saudara-saudara, di atas bantal dan kita tertidur dengan nyenyak karena kita tenang. Karena kita tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saudara, itulah percaya bahwa kita menaruh seluruh hidup kita, menaruh segala pemikiran kita, menaruh hati kita kepada Tuhan. Sama-sama kita baca Amsal pasal 3 ayat 5. Sama-sama kita baca, saudara-saudara ya, ayat ini. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, perhatikan deh, dari ayat ini, Amsal ini, saudara-saudara, lawan atau oposisi kata percaya bukan tidak percaya. Lawan dari kata percaya di sini adalah bersandar pada pengertian sendiri. Menarik ya, saudara-saudara ya. Lawan dari kata percaya di sini adalah bersandar pada pengertian kita, bukan tidak percaya. Karena saudara-saudara, ketika kita berbicara percaya kepada Tuhan, di situ digambarkan bersandarlah kepada Tuhan. Karena itu lawannya bersandar pada pengertian diri sendiri, saudara-saudara. Saudara, hari-hari ini banyak orang bersandar pada pengertiannya sendiri. Banyak orang berpikir bahwa dengan pengertiannya, dengan kekhawatirannya, dapat menambahkan satu hasta saja di dalam hidupnya. Itu kata Yesus, bukan? Hari ini orang berpikir dengan kemampuannya, dengan kemampuan finansialnya, kemampuan materinya, dengan kesehatannya, atau dengan apapun lah saudara bisa sebutkan. Saya bisa bersandar padanya. Saudara, kejadian belakangan ini menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa bersandar pada apapun. Oh saudara, jangan salah tangkap. Jangan pikir bahwa ayat ini sedang berbicara begini, saudara-saudara. Oh, percaya kepada Tuhan, kalau begitu jangan takut. Pergi keluar saja, beraktivitas saja, ketemu orang, pelukan aja, saudara. Bahkan ada pendeta yang, maaf saudara-saudara, mengajarkan kepada jemaatnya, jangan takut COVID ya, pelukan aja. Pergi aja ke gereja. Jangan lakukan social distancing. Saudara, saya kira pengajaran seperti itu sepertinya kelihatannya percaya kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya itu bersandar pada pengertian sendiri. Bersandar pada pengertian sendiri dengan menggunakan ayat firman Tuhan. Saudara, tentu Allah memberikan kita hikmat. Allah memberikan kita akal budi. Supaya kita dengan akal budi kita menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Kita harus waspada. Tentu dengan kekhawatiran bukan berarti kekhawatiran itu atau rasa khawatir itu tidak perlu. Khawatir itu real, saudara. Khawatir itu memang Tuhan berikan kepada kita sebagai sebuah alat bagi kita untuk mampu untuk melihat dengan bijaksana keadaan. Dengan khawatir kita jaga-jaga. Dengan khawatir kita waspada. Itu baik. Tetapi dengan terus-menerus bersandar pada kekhawatiran itu salah. Dengan terus-menerus merasa gelisah, dengan terus-menerus bersandar pada kekhawatiran itu sendiri, itu adalah bersandar pada pengertian kita. Dan yang Tuhan inginkan adalah bersandarlah kepada Tuhan.
percayalah kepada Tuhan. Atau kalau mau pakai ilustrasi ini saudara, taruhlah segala kekhawatiranmu, taruhlah kepalamu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, Yesus melanjutkan berita ini dengan mengatakan di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Saudara, sekali lagi ayat ini saudara langsung membawa kita atau membawa pemikiran kita bahwa Yesus ini sedang berbicara tentang sorga. Di rumah Bapakku di sorga ada banyak tempat tinggal. Jadi Yesus lagi berbicara tentang sorga. Jadi kita semua akan dibawa ke sorga. Oh saudara, saya tidak menyangkali itu. Tetapi saudara, saya ingin mengajak kita untuk sedikit lebih kritis. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus mengatakan, sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat. Pertanyaan saya begini. Saudara, apakah sorga sedang tidak siap sehingga Yesus harus menyediakan tempatnya? Oke. Anggaplah seperti sebuah rumah yang lagi berantakan, saudara. Lagi berantakan. Lalu Yesus mengatakan kepada kita, oh bentar ya, aku pergi menyediakan tempat. Jadi Yesus pergi beres-beres rumah, lalu kemudian rumah itu supaya beres, lalu kita masuk. Begitu. Saudara, tentu kita semua berkata bahwa sorga dari dulu, sekarang sampai selamanya, kekal, itu selalu siap. Amin. Betul gak? Sehingga saudara, ketika Yesus mengatakan aku pergi menyediakan tempat bagimu, ini tidak sedang berbicara sesuatu yang literal. Ketika Yesus mengatakan aku pergi menyediakan tempat, Yesus sedang mengatakan bahwa aku sedang menyediakan jalan ke sana. Sehingga perkataan ini saudara-saudara ingin mengatakan kepada kita, bagi saya menafsirkan ayat ini, Yesus sedang memberikan sebuah simbol kepada para murid bahwa di tengah kegelisahan yang engkau alami, aku sedang menyediakan atau aku sedang mempersiapkan, atau dengan kata lain, aku sedang bekerja untuk menyediakan damai sejahtera. Rumah Bapakku, kata rumah itu menyediakan satu gambaran tentang sebuah keamanan. Satu jaminan, satu guarantee saudara-saudara. Rumah itu adalah simbol perlindungan. Rumah itu adalah simbol damai sejahtera. Dan di tengah kegelisahan yang murid-murid alami bahwa mereka akan ditinggalkan oleh Yesus. Yesus mengatakan ada rumah Bapa atau ada damai sejahtera yang menanti engkau dan aku sedang menyediakan jalannya. Saudara, kenapa saya ingin menafsirkan demikian saudara? Karena saudara-saudara, saya percaya bahwa Yesus melanjutkan di ayat yang berikutnya, di ayat yang ketiga. Aku akan kembali membawa engkau ke tempatku, supaya ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ayat ini sekali lagi saudara-saudara, menjadi penekanannya adalah di tempat di mana aku berada, kamu berada. Isunya adalah murid-murid akan ditinggalkan. Saudara-saudara, saya pikir hari ini isu yang menjadi masalah kita bukan hanya masalah soal COVID-19. Tapi menjadi masalah kita, semua manusia adalah ketiadaan damai sejahtera. Apalagi saudara-saudara kalau kita berbicara tentang manusia yang jatuh di dalam dosa. Saudara, ketika berbicara tentang manusia yang jatuh di dalam dosa, saudara-saudara, dosa itu yang memisahkan kita dari Allah. Saya suka ilustrasi ini kenapa? Karena ilustrasi ini bagi saya secara tepat menunjukkan bahwa manusia berdosa itu terpisah dari Tuhan, Allah yang kudus. Dan Allah yang kudus itu, saudara-saudara perhatikan, bersama Allah yang kudus itu disebut eternal life atau hidup kekal. Sedangkan manusia yang terpisah dari Allah, kalau saudara perhatikan gambar ini, di situ dikatakan death. Banyak orang berpikir kematian itu ada di tengah. Jadi seakan-akan jurangnya itu adalah neraka, saudara. Kalau kita jalan, oh kita jatuh dalam neraka, wah penghukuman. Jadi kematian itu berada ketika ada di neraka. Salah. Bagi saya kematian itu bukan ada di tengah. Kematian itu ada di seberang. Ketika kita masih hidup, tetapi kita berada dalam keadaan terpisah dari Tuhan, itu kematian.
kita kehilangan damai sejahtera karena kita tidak punya satu hubungan yang baik dengan Allah. Tidak sedikit orang berpikir bahwa menemukan sukacita, kesenangan, karena kehilangan damai sejahtera, akhirnya menemukannya dengan apa? Dengan uang. Dengan uang saudara kita bisa membeli banyak hal. Jujur, dengan uang saudara kita bisa membeli tiket untuk jalan-jalan ke Eropa. Ke Eropa sekarang juga celaka saudara ya. Dengan uang saudara kita bisa membeli barang mewah. Dengan uang saudara kita bisa membeli rumah yang besar. Dengan uang kita bisa membeli kendaraan, mobil seri terbaru, handphone seri terbaru. Tetapi masalahnya adalah bagi saya, uang itu sepertinya membeli kesenangan. Tetapi sebenarnya uang itu hanya membeli hiburan. Uang tidak membeli damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya didapat di dalam Tuhan. Karena itu saudara, Yesus mengatakan bahwa aku ingin mempersiapkan jalan, aku sedang mempersiapkan jalan ke sana. Melalui karya keselamatannya saudara, Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mati di kayu salib, Yesus kemudian menebus setiap kita saudara-saudara. Dan kita tahu oleh karena penebusan itulah, saudara, terbukalah jalan menuju Tuhan, menuju Allah Bapa kita. Dan disitulah saudara-saudara kita menemukan keselamatan yang kekal. Itulah sebabnya saudara-saudara kenapa manusia harus mengalami penebusan Kristus. Sehingga manusia boleh berjumpa dengan Allah dalam hidup yang kekal. Disitulah damai sejahtera. Kalau saudara perhatikan, Thomas mengatakan, Tuhan kami tidak tahu jalannya. Thomas masih berpikir bahwa Yesus ini sedang pergi ke satu tempat yang literal. Tapi Yesus mengingatkan Thomas, Thomas enggak. Akulah jalannya, kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Saudara-saudara, sekali lagi Yesus ingin mengatakan kepada para murid, jangan gelisah. Kenapa? Karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Saudara, ketika Yesus mengatakan akulah jalan, ini makanya kenapa saudara kita berada dalam satu seri ego eimi. Dalam perkataan aku adalah, bahasa Yunaninya adalah ego eimi. Kata Yunani ini atau istilah ini saudara berasal, kalau kita tarik lagi lebih jauh dalam perjanjian lama. Ini adalah perkataan yang sama yang Yahweh, Tuhan katakan kepada Musa. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan di semak yang menyala itu saudara. Kalau orang Israel bertanya, siapakah namamu? Lalu kemudian di situ Tuhan, Yahweh mengatakan, Ehye Esher Ehye. Atau disingkat YHWH, Yahweh. Saudara-saudara, di sini Yesus mengatakan aku adalah, dengan satu statement yang sama. Seperti apa yang dikatakan oleh Yahweh atau Tuhan. Dengan kata lain Yesus menyatakan dia Tuhan, akulah jalan. Dialah Tuhan yang bekerja, menyediakan jalan, dialah jalan itu sendiri, dialah kebenaran itu, dialah hidup itu. Karena itu percayalah kepadanya, itu kata Yesus. Percayalah di tengah segala kegelisahan yang ada, percayalah. Saudara, kalau saudara baca para murid gelisah tentang hidup mereka hari itu, Yesus mengatakan percayalah kepadaku, karena aku sedang bekerja di belakang layar. Percayalah kepadaku karena aku sedang bekerja meskipun kelihatannya tidak ada jalan. Percayalah kepadaku meskipun tidak ada jalan karena akulah jalannya, kata Yesus. Aku sedang bekerja dan aku sedang menyediakan hidup yang kekal, hidup yang sejati, hidup yang sehidup-hidupnya. Mengapa saya katakan hidup yang sehidup-hidupnya? Karena saudara, hari ini kita berpikir bahwa hidup itu adalah kalau kita bisa makan dan bisa minum. Kita berpikir hidup itu adalah kalau kita bisa living a good life. What is a good life? Kalau kita bisa dapat fasilitas yang baik, pekerjaan yang baik, pendidikan yang baik. Padahal hidup bukan soal makan atau minum. Hidup bukan soal fasilitas yang baik. Tetapi hidup soal damai sejahtera bersama Tuhan. Dan Yesus menyediakannya buat kita. Saudara, hari ini mungkin kita gelisah karena kita mengalami social distancing.
Kita mau tidak mau harus tinggal di rumah. Kita mau tidak mau harus berada seperti keadaan lumpuh, diikat saudara-saudara kaki dan tangan kita. Sehingga kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun, keluar rumah kita tidak bisa melakukannya. Tetapi saudara-saudara, sadarkah kita bahwa justru di masa-masa ini ada kesempatan bagi kita untuk menemukan hidup itu sendiri. Seorang jemaat mengatakan kepada saya, Pak, justru di tengah keadaan ini, kami sekeluarga tidak pernah doa malam bersama. Tapi ketika ada social distancing ini, kami punya kesempatan untuk berdoa bersama. Kami mesbah keluarga bersama. Kami punya waktu beribadah bersama, meskipun di rumah. Sebelumnya kalau hidup seperti biasa, wah, saudara sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan yang lain. Sibuk ngurusin diri sendiri, terlalu capek, terlalu lelah. Tapi justru di dalam social distancing ini, kami punya waktu bersama. Saudara, di dalam keadaan ini, sebenarnya ada kesempatan bagi kita untuk memulihkan kembali hidup kita. Bukan soal makan, bukan soal minum, bukan. Tetapi soal bagaimana kita menjalani hidup kita. Memulihkan relasi dengan Tuhan dan dengan keluarga. Memulihkan apa yang selama ini telah hilang. Yang mungkin telah direbut oleh segala kesibukan kita. Telah direbut oleh segala kekhawatiran kita dan sebagainya, saudara-saudara. Ini kesempatan bagi kita untuk memulihkannya, bukan? Ini kesempatan bagi kita untuk percaya. Kesempatan bagi kita untuk menaruh harap kepada Tuhan. Kesempatan bagi kita untuk kembali mengevaluasi tujuan dan cara kita hidup selama ini. Ini kesempatan bagi kita. Justru ini kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kasih dan karya Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca Roma pasal 8 ayat 28 ini. Ayat ini bersama-sama. 1, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara-saudara. Saudara, Allah bekerja. Allah tidak berhenti. Keadaan di luar sana, Tuhan sedang bekerja menolong para peneliti, ilmuwan untuk menemukan solusi bagi masalah ini. Tuhan pun bekerja bagi pemerintah. Tuhan menolong mereka dengan cara Tuhan untuk mengendalikan situasi ini. Tuhan pun bekerja untuk menolong kita dalam usaha-usaha kita, pekerjaan kita yang kita tinggalkan sementara waktu. Tuhan pun bekerja. Mari saudara percaya kepada Tuhan. Dan mari kita teguhkan hati kita. Bersandar kepada Dia. Saudara, saya mengajak kita menutup Alkitab kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Mari kita menaruh percaya kita kepada Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya Engkau Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan janji-Mu ajaib. Kami percaya bahwa janji-Mu terukir dalam segala kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Sama-sama kita nyanyikan ini. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau
Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami mengangkat hati kami dan kami katakan, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami menaruh percaya kami kepada Tuhan bahwa Engkau sedang bekerja. Kami menaruh percaya kami bahwa Engkau satu-satunya damai sejahtera dan hidup kami. Kami menaruh percaya kami hanya kepadamu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam keadaan ini bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.